Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sabrina Nadia Putri dari mahasiswa kampus Vokasi Institut Setiami. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus PPh pasal 21. Yuk mari kita simak. Yang pertama, apa itu PPh pasal 21? Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru. Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa disebut dengan DJP. Saat ini, hukum terbaru yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada bab 3 Pasal 7. Perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru. Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar 4.500.000. PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar 54 juta. Dan bila ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga saudara dalam satu garis keturunan, semenda atau anak angkat sebesar 4.500.000. Perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada TK, K, dan KI. Yang pertama TK atau tidak kawin. TK 0 54 juta, TK 1 58.500.000, TK 2 63 juta, dan TK 3 67.500.000. K atau kawin. Yang pertama ada K0 58.500.000, K1 63 juta, K2 67.500.000, dan K3 72 juta. Dan yang ketiga ada KI. KI 0 112.500.000, KI1 117 juta, KI2 121.500.000, KI3 126 juta. Tarif pasal PPh pasal 21. Nah, di sini ada tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ada lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya atau biasa disebut dengan tarif progresifnya. Sampai dengan 60 juta dikenakan tarif pajak 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif pajak 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif pajak 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah dikenakan tarif pajak 30%. Dan untuk di atas 5 miliar rupiah dikenakan tarif pajak 35%. Nah, di sini ada tabel ter. Yang pertama ter A untuk PTKP TK 0 54 juta, TK1 dan K0 58.500.000. Nah, kedua ada ter B untuk PTKP TK2 dan K1 63 juta, TK3 dan K2 67.500.000. Dan yang terakhir ada ter C untuk PTKP K3 72 juta. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Pegawai tetap. Contoh studi kasus yang pertama. Pak Andi pegawai pada perusahaan PT Sejahtera, sudah menikah, mempunyai anak 1, memperoleh gaji 15 juta per bulan. PT Sejahtera mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Sejahtera menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Pak Andi membayar iuran hari tua sebesar 2% dari gaji sebulan. Di samping itu, PT Sejahtera juga mengikuti program pensiun untuk karyawannya. PT Sejahtera membayar iuran pensiun untuk Pak Andi ke dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Pak Andi membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Juli 2022, Pak Andi hanya menerima gaji. Hitunglah PPh Pak Andi pada bulan Juli. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan studi kasus yang pertama. Gajinya 15 juta.
Premi jaminan kecelakaan kerja 0,50% dikali dari gaji. 15 juta sama dengan 75.000. Premi jaminan kematian 0,30% dikali dari gajinya 15 juta sama dengan 45.000. Nah, ini dijumlahin semua hasilnya 15.120.000 untuk penghasilan bruto. Pengurangan ada biaya jabatan 5% dikali dari penghasilan brutonya sendiri, yaitu 15.120.000 sama dengan 756. Nah, untuk biaya jabatan sendiri ada maksimalnya. Jadi maksimal biaya jabatan itu 500 untuk per bulan dan 6 juta untuk per tahun. Jadi kita di sini masukin yang maksimalnya aja. Itu 500.000. Nah, iuran pensiun 200.000 dan iuran JHT itu tadi 2% dikali 15 juta sama dengan 300.000. Nah, untuk pengurangan sendiri dia total hasilnya 1 juta. Jadi penghasilan bruto dikurang dari total pengurangan hasilnya 14.120.000 untuk penghasilan neto sebulannya. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya berarti penghasilan neto sebulan dikali 12 yaitu 169.440.000 untuk PTKP nya sendiri K1. Nah, wajib pajak sendiri 54 juta, terus ada menikah 4.500.000 dan memiliki tanggungan anak 1 4.500.000. Nah, ditotalin PTKP sendiri dapat 63 juta. Tadi yang penghasilan neto setahun 169.440 dikurang 63 juta sama dengan 109.440.000 rupiah. Nah, sekarang kita hitung PPh 21 terutang, yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Yang lapisan keduanya ada 15% dikali dari sisa dari 106.440 dikurang 60 juta sama dengan 46.440. Nah, hasilnya 6.966 untuk PPh pasal 21 terutangnya. Karena yang ditanyakan PPh pasal 21 bulan Juli, jadinya 9.966 kita bagi 12, yaitu 830.500 untuk PPh pasal 21 bulan Julinya. Setelah itu kita masuk ke pegawai tetap contoh studi kasus 2. Tuan Budi mulai bekerja di PT MNC pada tanggal 1 September 2024. Tuan Budi berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Tuan Budi menerima atau memperoleh gaji sebesar 16 juta per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT MNC sebesar 100.000 per bulan. Hitungan PPh pasal 21 Tuan Budi tahun 2024. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan studi kasus 2. Nah, jadi kita yang pertama itu harus membuat tabel terlebih dahulu, yang dimana terdiri dari bulan, penghasilan bruto, tarif efektif bulanan, dan PPh pasal 21-nya. Nah, karena tadi baru bekerja pada bulan September, jadinya kita buat di tabel hanya dari bulan ia bekerja, yaitu September, Oktober, November, dan Desember. Terus kita masukin penghasilan brutonya jadi 16 juta. Nah, untuk tarif terefektifnya ini kenapa kita bisa masukin tarif terbulanan kategori A? Dikarenakan PTKP-nya TK0. Nah, dan 7% ini dilihat dari penghasilan brutonya ya. Sudah saya jelaskan di awal, yaitu kita lihat dari tabel ternya. Nah, terus PPh pasal 21-nya yaitu 16 juta dikali 7% sama dengan 1.120. Nah, sekarang kita jumlahin untuk penghasilan brutonya dapat 64 juta dan PPh pasal 21-nya dapat 3.310.000. Oke, sekarang lanjut ke penghasilan bruto setahunnya. Tadi sudah ketemu 64 juta. Sekarang masuk ke pengurangan. Yang pertama ada biaya jabatan 5% dikali 64 juta. Nah, maksimal 4 dikali 500 sama dengan 2 juta. Jadi kita masukin 2 juta aja. Iuran pensiun 4 dikali 100.000 sama dengan 40.000. Nah, dijumlahin untuk total pengurangan ada 2.400.000. Nah, penghasilan bruto dikurang total pengurangan sama dengan 61.600 untuk penghasilan neto setahunnya. Nah, untuk PTKP sendiri tadi TK0 yaitu 54 juta. Jadi kita masukin di sini 54 juta. Terus dikurang, setelah itu dapat 7.600 untuk penghasilan kena pajak setahunnya. Setelah itu kita baru hitung PPh 21 terutang. 5% dikali 7.600 sama dengan 380.000.
pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024 yaitu Rp3.360.000. Kita lihat dari tabel yang sudah kita buat di atas. Nah, kita masukin. Setelah itu 380.000 dikurang 3.360.000 sama dengan minus 2.980.000 untuk pajak penghasilan pasal 21 yang lebih potong. Oke, sekarang lanjut ke pegawai tetap contoh studi kasus yang ketiga. Tuan Yudi mulai bekerja di PT Miamin sejak tahun 2020. Tuan Yudi berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan Yudi berhenti bekerja pada PT Miamin. Selama tahun 2024, Tuan Yudi menerima atau memperoleh gaji sebesar 20 juta per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT Miamin sebesar 100.000 per bulan. Hitunglah PPh 21 Tuan Yudi pada tahun 2024. Ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan studi kasus yang ketiga. Nah, di sini kita harus buat tabel dulu, yaitu yang terdiri dari bulan, penghasilan bruto, tarif terefektifnya, dan PPh pasal 21. Kita mulai dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Karena pada bulan September Tuan Yudi berhenti bekerja, jadi tidak kita masukkan. Nah, kita masukin penghasilan brutonya, yaitu gajinya 20 juta. Terus tarif efektif bulanannya kenapa pakai kategori A? Karena kita lihat dari PTKP Tuan Yudi sendiri, yaitu TK0. Lalu kita pakai tarif terefektif yang kategori A. Nah, kenapa bisa 9%? Dikarenakan penghasilan brutonya 20 juta, yang dimana sudah ada tabelnya. Setelah itu kita hitung PPh pasal 21-nya, yaitu 20 juta dikali 9% sama dengan 1.800.000. Nah, kita jumlahin penghasilan brutonya dapat 160 juta dan PPh pasal 21-nya dapat 12.600.000. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah dapat penghasilan brutonya. Nah, kita masukin penghasilan bruto sampai dengan bulan Agustus 2024 itu dapat 160 juta. Setelah itu pengurangan. Yang pertama ada biaya jabatan, 5% dikali dari penghasilan brutonya 160 juta. Maksimal 8 dikali 500.000 sama dengan 4 juta. Selanjutnya ada iuran pensiun, yaitu 8 dikali 100 sama dengan 800.000. Nah, pengurangan ini di total sama dengan 4.800.000. Jadinya penghasilan bruto dikurang dengan total pengurangan sama dengan 155.200.000 rupiah untuk penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus 2024. Selanjutnya ada PTKP-nya. Tadi TK0 jadinya 54 juta. Nah, ini dikurangin hasilnya 101.200.000 untuk penghasilan kena pajak sampai dengan bulan Agustus 2024. Selanjutnya kita hitung PPh 21 terutangnya, yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 41.200.000. Kenapa 41.200.000? Dikarenakan 101.200 dikurang dengan 60 juta sama dengan 41.200. Nah, hasilnya 6.180.000. Setelah itu dijumlah hasilnya 9.180.000 untuk PPh 21 terutangnya. Nah, untuk pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli, kita masukin di sini, yaitu 12.600.000. Kita lihat dari tabel di atas yang sudah kita buat. Setelah itu dikurang 9.180.000, dikurang 12.600.000 sama dengan minus 3.420.000 untuk pajak penghasilan pasal 21 yang lebih dipotong. Selanjutnya sekarang kita masuk ke pegawai tidak tetap. Contoh studi kasus 1. Sylvia bekerja sebagai graphic designer di PT Melestage. Sylvia berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Sylvia menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan proyek yang ia kerjakan. Selama tahun 2024, Sylvia menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya, ada bulannya sama penghasilan bruto per bulannya. Hitunglah PPh pasal 21 Sylvia selama tahun 2024. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan studi kasus 1. Nah, di sini kita buat dulu bulan penghasilan bruto, tarif ternya sama penghasilan pasal 21-nya.
Karena tadi sudah diketahui untuk jumlah penghasilan bruto per bulannya, jadi yang kita harus tentuin yaitu tarif ter bulanannya. Kira-kira dia pakai tarif ter A, B, atau C. Bisa kita lihat dari PTKP-nya. Karena TK 0, jadinya kita menggunakan tarif ter bulanan kategori A. Nah, setelah itu kita lihat dari penghasilan brutonya, karena kan penghasilan brutonya beda-beda ya setiap bulannya. Nah, nanti kita sesuaiin dengan tabel ternya. Nah, di sini saya sudah masukin penghasilan brutonya 5 juta, tarif ter kategori A-nya 0%. Yang bulan Februari 6 juta, tarif ternya 0,75%. Yang bulan Maret 5.500.000, tarif ternya 0,25%. Bulan April 8 juta, tarif ternya 1,50%. Bulan Mei 8 juta, 1,50%. Bulan Juni 5 juta, 0%. Bulan Juli 3 juta, 0%. Bulan Agustus 9.500.000, 1,75%. Bulan September 7 juta, tarif ternya 1,25%. Bulan Oktober 9 juta, 1,75%. Bulan November 5.500.000, 0,25%. Dan bulan Desember 7 juta, yaitu 1,25%. Nah, untuk penghasilan pasal 21 ini hasil dari penghasilan bruto dikali dengan tarif ternya. Nah, di sini sudah dijabarin ya. Nah, jadi gitu aja untuk membahas studi kasus yang pertama. Dan ini penghasilan bruto tadi sudah dijumlahin hasilnya sesuai. Dan ini juga untuk penghasilan pasal 21 dijumlahin hasilnya 811.250.000 rupiah. Selanjutnya, pegawai tidak tetap. Contoh studi kasus 2. Tuan Leon bekerja di PT Sega. Pada bulan Mei 2024, Tuan Leo melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Leo menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.800.000 dibagi 10 sama dengan 480.000. Hitunglah PPh pasal 21 Tuan Leo. Oke, di sini lanjut ke pembahasan studi kasus yang kedua. Nah, di sini ada tarif pegawai tidak tetap dari PMK 168/2023. Untuk penghasilan bruto kurang dari 450.000 per hari dikenakan tarif 0% dikali PH bruto harian. Untuk penghasilan bruto lebih dari 450.000 per hari atau sampai dengan 2,5 juta dikenakan tarif 0,5% dikali PH bruto harian. Dan untuk penghasilan bruto lebih dari 2.500.000 per hari dikenakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali PH brutonya. Dan untuk penghasilan bruto yang dibayar bulanan menggunakan tarif efektif bulanan dikali PH bruto. Nah, di sini langsung aja ke penghitungan PPh pasal 21-nya, yaitu 0,5% dikali dengan 480.000 sama dengan 2 juta sama dengan 2.400. Maaf. Sekarang lanjut ke pegawai tidak tetap. Contoh studi kasus yang ketiga. Marco bekerja pada PT Lamela. Marco menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit AC yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar 275.000 per unit AC. Marco menyelesaikan perbaikan AC sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 2.250.000 setelah PPh pasal 21 Marco. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan studi kasus yang ketiga. Nah, ini sama ya tabelnya. Sekarang kita langsung aja ke penghitungan PPh pasal 21-nya, yaitu 5% dikali 50% dikali dari penghasilannya, yaitu 2.700.000. Nah, sini langsung aja hasilnya 68.750. Selanjutnya ke contoh studi kasus bukan pegawai. Contoh studi kasus 1. Tuan Niko adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT Raffles. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan Niko menerima atau memperoleh imbalan dari PT Raffles sebesar 300 juta. Hitunglah PPh pasal 21 Tuan Niko. Nah, ini untuk pembahasan studi kasus yang pertama.
tarif bukan pegawai dari PMK 168 2023. Gunakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali PH brutonya. Nah, di sini ada penghitungan PPh pasal 21-nya. Yaitu DPP-nya 50% dikali tadi 300 juta sama dengan 150 juta. Sekarang kita hitung ke PPh pasal 21-nya. Yaitu 5% dikali 150 juta sama dengan 7.500.000. PPh pasal 21 Tuan Niko. Selanjutnya, bukan pegawai contoh studi kasus yang kedua. Pada bulan Juli 2024, Tuan Aldo memberikan jasa perawatan mesin kepada PT Bilon dan menerima imbalan sebesar 15 juta. Sehubung dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan Aldo mempekerjakan 2 orang ahli teknik mesin dengan total upah sebesar 5.500.000 dan melakukan penggantian komponen mesin yang rusak seharga 2 juta. Hitungan PPh pasal 21 Tuan Aldo. Nah, di sini kita langsung hitung aja DPP-nya, yaitu 50% dikalikan dengan tadi ia mendapat imbalan 15 juta dikurang dari 5.500.000 ditambah 2 juta sama dengan 50% dikali 7.500.000 sama dengan 3.750.000 untuk DPP-nya sendiri. Setelah itu kita hitung PPh pasal 21-nya, yaitu 5% dikali 3.350.000 sama dengan 187.500. Nah, jika jumlah upah dan material tidak dapat diidentifikasi, PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Bilon adalah ini langsung aja, semisal tidak ada komponen-komponen seperti total upah atau untuk kerjakan 2 orang. Nah, langsung aja ke DPP-nya, berarti 50% dikali dengan 15 juta sama dengan 7.500.000. Setelah itu langsung ke PPh pasal 21-nya, yaitu 5% dikali 7.500.000 sama dengan 375.000. Selanjutnya, bukan pegawai contoh studi kasus yang ketiga. Tuan Adi bekerja pada PT Mandala Teknik Nusantara. Pada bulan Agustus 2024, Tuan Adi melakukan pekerjaan instalasi panel listrik selama 8 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Adi menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 30.400.000. Sehingga jumlah penghasilan bruto per hari sebesar 30.438, yaitu 3.800.000. Hitunglah PPh pasal 21 Tuan Adi. Nah, di sini kita langsung ke pembahasan studi kasus yang ketiga. Masih sama menggunakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali PH brutonya. Nah, untuk DPP-nya sendiri yaitu 50% dikali dari 3.800.000 sama dengan 1.900.000. Setelah itu baru hitung ke PPh pasal 21-nya. 5% dikali 1.900.000 sama dengan 95.000. Nah, mungkin itu saja, sekian video pembahasan dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman memahami tentang contoh studi kasus PPh pasal 21. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.